Suppose I was born in a Muslim family. Suppose my name will be Mohammed Bukhari instead of Maurice Bukhari. Banyak jalan menuju hidayah Allah. Siapa sangka ahli bedah asal Prancis, Maurice Bucaille, mendapatkan hidayah setelah melakukan penelitian atas jasad Firaun. Dibesarkan di lingkungan agama Kristen, Maurice Bucaille mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas Prancis, dan termasuk mahasiswa yang berprestasi. Karirnya di bidang kedokteran yang semakin berkembang membuatnya menjadi salah satu dokter bedah terkenal di Prancis. Dilansir dari republika.co.id, pada pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis mumi Firaun. Tawaran itu disambut baik oleh pemerintah Mesir. Setelah direstui, mumi Firaun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan, pihak Prancis membuat pesta yang sangat meriah untuk menyambut kedatangan mumi Firaun tersebut. Mumi Firaun itu kemudian dibawa ke ruangan khusus di pusat purbakala Prancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia dibalik oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini. Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia lahir di Pont-l'Évêque, Prancis pada 19 Juli 1920. Maurice Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada 1945 sebagai ahli gastroenterologi, dan pada 1973 ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, anggota keluarga Presiden Mesir kala itu, Anwar Sadat, diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Dilansir lingkarkediri.com dari buku La Al-Hudatina, Ulama Gharbiyun Kaifa Aslamu, berikut kisah Maurice Bucaille dari awal meneliti mumi Firaun hingga memutuskan menjadi mu'alaf. Sisa-sisa garam yang ditemukan di tubuh mumi Firaun oleh Maurice membuktikan bahwa Firaun mati tenggelam di laut. Namun, yang menjadi pertanyaan di benak Maurice adalah bagaimana jasad Firaun tetap utuh meski sudah beribuan tahun dan ditemukan di laut. Salah satu rekannya berbisik, "Jangan tergesa-gesa. Sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini." Saat itu, Maurice mengacukan perkataan rekannya. Dia meyakini bahwa penemuan baru itu tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian dengan menggunakan ilmu modern dan peralatan mendukung yang canggih. Kemudian salah satu seorang dokter bedah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran, kitab suci umat muslim, telah menceritakan kisah tenggelamnya Firaun dan keutuhan tubuhnya setelah dia tenggelam di laut. Maurice Bucaille tercengang, tak percaya dan heran mendengarnya. Dia bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal mumi itu belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran, kitab suci umat muslim, sudah menginformasikannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Menurut Maurice, hal tersebut mustahil, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin terjadi? Padahal seluruh manusia termasuk juga bangsa Arab tidak mengetahui apapun tentang orang-orang Mesir kuno. Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin berkecamuk di benak Maurice, membuat dia berpikir keras tentang Al-Quran. Maurice akhirnya duduk seorang diri mengamati mumi yang berada tepat di hadapannya seraya berkata, apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Firaun yang mengejar Musa? Meski telah mengajukan beberapa pertanyaan sangkalan terhadap informasi Al-Quran, dia tetap gelisah sampai-sampai tidak dapat tidur pulas. Dalam agamanya, kitab suci umat Kristen memang menceritakan tentang tenggelamnya Firaun ketika mengejar Musa, tetapi tidak menyebutkan keutuhan jasadnya. Esok harinya, Maurice meminta kepada rekannya sesama ahli bedah untuk membawa kitab Taurat, kitab suci umat Yahudi. Rekannya membaca kitab Keluaran, Exodus, tetapi kitab ini tidak membahas tentang keutuhan jasad Firaun setelah tenggelam bersama bala tentaranya. Setelah program penelitian selesai, Perancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Maurice memutuskan pergi ke Arab Saudi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Dia menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Firaun dan ingin bertemu secara langsung dengan para ilmuwan muslim di bidang anatomi. Ketika acara berlangsung, seorang ilmuwan muslim berdiri dan membaca sebuah ayat-ayat yang berbunyi,
Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Surat Yunus ayat 92. Tentu saja Morris kaget dan tercengang. Dia semakin yakin kitab suci umat muslim, Al-Quran, berasal dari Tuhan yang semesta alam. Cahaya kebenaran Al-Quran merasuk ke lubuk hatinya. Surat Yunus ayat 92 telah menuntun hati Morris Bucaille untuk menjadi seorang mu'alaf. Suppose I was born in a Muslim family. Suppose my name would be Mohammed Bucaille instead of Maurice Bucaille. Be sure that I would have been very proud of that. Do you imagine that I would have made such a work? You will see, since you are young in the future, maybe after several decades, when I shall be a dead man, you will note that many people among the scientists are accepting to take into account this compatibility between religions and science. What I think is the truth, nothing more. For the Bible, always for the Quran. But for the Quran, I see that I could not find something in contradiction with.